Episode 1. Benang dan Takdir Tokoh Utama. Aisyah. Gadis Indonesia, penjahit yang cantik alami dan sederhana. Sultan Pangeran Fahad. Sultan muda Arab Saudi, kaya raya, tampan, namun mendambakan ketulusan. Aisyah, 23 tahun, menghabiskan hari-harinya di sebuah desa kecil di Jawa, di depan mesin jahit butut peninggalan ibunya. Kecantikannya sejuk seperti embun pagi. Ia mendapat kesempatan langka. Proyek menjahit busana modest wear untuk acara pameran amal di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari desa. Saat pameran, Aisyah dengan gamis sederhana buatan tangannya sendiri, sibuk merapikan detil terakhir dari karyanya. Di sudut lain, Sultan Pangeran Fahad, yang sedang kunjungan kenegaraan, merasa bosan dengan sambutan protokoler. Matanya menangkap sosok Aisyah. Ia tidak terhias, tidak mencari perhatian, fokusnya hanya pada benang dan jarum. Fahad mendekat. "Siapa kau?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih, dengan intonasi Arab yang berwibawa. Aisyah terkejut. "Saya, Aisyah, yang mulia. Saya penjahit busana ini." Fahad terkesan pada kejujurannya dan mata beningnya. Ia lelah dengan wanita-wanita yang berdandan berlebihan. Aisyah adalah kesederhanaan yang menawan. Episode 2. Undangan tak terduga. Setelah pertemuan singkat itu, Fahad tidak bisa melupakan Aisyah. Ia memerintahkan ajudannya, Mayor Zaki, untuk mencari tahu semua tentang gadis itu. Zaki terkejut dengan gaya hidup Aisyah yang sangat jauh dari kemewahan istana. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima sebuah surat yang indah. Isinya adalah undangan resmi untuk melakukan kunjungan kerja singkat sebagai penjahit profesional ke Istana Al-Khalij di Riyadh. Surat itu ditandatangani langsung oleh Sultan Fahad. Orang tua Aisyah khawatir, tetapi melihat keseriusan surat dan jaminan keamanan dari kedutaan, mereka mengizinkan dengan berat hati. Setibanya di Riyadh, Aisyah terperangah. Istana itu adalah lautan kemewahan emas dan marmer. Pertemuan kedua mereka terjadi di taman istana yang sejuk. Fahad tidak membahas pekerjaan menjahit. Ia membahas kehidupan, impian, dan nilai-nilai. "Aisyah," kata Fahad, "aku sudah melihat semua yang berkilau di dunia ini, tapi hatiku memilih ketenangan yang aku lihat di matamu." Episode 3. Ujian di tengah gemerlap kehadiran Aisyah yang sederhana segera menarik perhatian dan kecemburuan di istana. Putri Soraya, sepupu Fahad yang angkuh, dan Ratu Ibu, yang mendambakan Fahad menikah dengan wanita bangsawan kaya, mulai menguji Aisyah. Mereka memberikan Aisyah pakaian paling mahal, perhiasan berlian terbesar, dan menghadirkannya di acara-acara sosialita paling mewah, berharap Aisyah akan silau dan berubah menjadi wanita matre. Namun, Aisyah tetap Aisyah. Ia sopan, tetapi ia mengembalikan perhiasan mahal itu dengan alasan ia lebih nyaman dengan cincin perak kecilnya. Ia menggunakan uang saku yang diberikan Fahad untuk membeli bahan makanan dan disumbangkan ke panti asuhan di Riyadh, alih-alih membeli tas bermerek. Sikap Aisyah yang konsisten membuat Fahad semakin yakin. "Kau adalah bintang yang tidak perlu dipoles. Cahayamu adalah dirimu sendiri," bisik Fahad suatu malam. Ratu Ibu mulai melihat perbedaan. Aisyah tidak takut berbicara jujur, dan ia membawa kedamaian pada putranya. Episode 4. Lamaran tulus. Hubungan mereka semakin dalam. Fahad memutuskan inilah saatnya. Ia ingin Aisyah menjadi istrinya. Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan, Fahad menunda semua jadwal kenegaraan penting. Ia tidak mengirim utusan atau surat resmi. Ia terbang ke Indonesia, ke desa Aisyah. Ia datang dengan pakaian santai khas Timur Tengah, tanpa pengawal yang berlebihan, dan naik mobil sederhana yang ia sewa. Melihat Fahad, Sultan Kaya Raya, berdiri di depan rumah kayu mereka yang sederhana, orang tua Aisyah terkejut setengah mati. Fahad berbicara dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan Aisyah, menyampaikan niat tulusnya. "Bapak, Ibu, harta saya di Arab Saudi tidak berarti apa-apa dibandingkan hati putri Bapak yang jujur. Saya datang ke sini, ke tanah asal Aisyah, untuk meminta restu. Saya tidak melamar dengan emas, saya melamar dengan janji untuk menjaga Aisyah seumur hidup saya." Kerendahan hati Sultan itu meluluhkan hati keluarga Aisyah. Mereka setuju asalkan Fahad menghargai adat dan budaya Aisyah. Episode 5. Upacara, dua budaya pernikahan Aisyah dan Sultan Fahad adalah perpaduan dua dunia yang indah. Diadakan dua kali, sekali di Indonesia dengan adat Jawa yang khidmat dan bersahaja,
Tetap dihadiri delegasi Arab Saudi yang terperangah dengan kesederhanaan. Dan sekali lagi di Istana Al-Khalij, yang mewah namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Aisyah menjadi ratu yang berbeda. Ia menolak pesta resepsi yang menghambur-hamburkan jutaan rial hanya untuk pamer. Ia meminta uang itu digunakan untuk membangun sekolah kejuruan bagi wanita kurang mampu di Arab Saudi. Pada malam pernikahan, Fahad memandang istrinya yang mengenakan gaun pengantin sederhana namun elegan. Sayangku, kata Fahad, kau sudah mengubah istana ini. Kau membawa keberkahan yang selama ini hilang. Episode 6, Tantangan Menjadi Ratu. Menjadi istri sultan berarti Aisyah harus memikul tanggung jawab kenegaraan. Ia kini harus menghadiri pertemuan diplomatik, mengelola yayasan amal, dan selalu berada di bawah sorotan media internasional. Aisyah menggunakan kekuatannya sebagai ratu baru. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia memperkenalkan program kemitraan jahit di istana, melatih para wanita dari keluarga miskin untuk memiliki keterampilan mandiri, menggunakan sebagian warisan kekayaan istana. Meskipun mendapat cemoohan dari beberapa bangsawan yang menganggapnya ratu penjahit, Aisyah menjawab dengan karya nyata. Programnya berhasil mengangkat derajat ratusan keluarga. Bahkan Ratu Ibu yang awalnya menentang mulai mendukung Aisyah. Putriku, kata Ratu Ibu suatu hari, aku telah melihat banyak ratu, tapi hanya kau yang membuat rakyat mencintai kami bukan karena harta, melainkan karena kasih sayangmu. Episode 7, Mahkota dan Kebahagiaan Sejati. Beberapa tahun berlalu, Aisyah dan Sultan Fahad dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Pada hari nasional, Aisyah memberikan pidato pertamanya di hadapan ribuan rakyat. Ia berbicara tentang pentingnya kesederhanaan, pendidikan, dan berbagi. Ia mengenakan kalung sederhana yang pernah dibelikan Fahad saat kencan pertama mereka, bukan perhiasan kerajaan. Ia mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang menyentuh, "Saya adalah buktinya. Saya datang tanpa harta, tanpa gelar. Saya hanya membawa hati yang tulus dan semangat untuk bekerja. Suami saya, Yang Mulia Sultan Fahad, telah mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati sebuah negara bukanlah pada sumur minyaknya, melainkan pada kebahagiaan setiap rakyatnya. Mari kita jahit masa depan yang indah bersama-sama." Sultan Fahad tersenyum bangga, memegang tangan Aisyah. Di tengah kemewahan istana dan kekayaan tak terbatas, mereka menemukan kebahagiaan sejati. Aisyah, si penjahit sederhana, telah menjadi ratu yang dicintai, membuktikan bahwa cinta sejati dan kesederhanaan adalah mahkota yang paling berharga.